Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah perayaan Paskah yang akan kita rayakan pada pagi hari ini dan akan diawali nanti melalui ungkapan situasi, paduan suara dari Pelkat PKLU dan seterusnya, sehingga kita harapkan bahwa ibadah ini akan berjalan mengalir. Oleh karena itu mohon untuk jemaat bisa memperhatikan tata ibadah yang sudah dipegang oleh masing-masing. Kita masuk dalam saat teduh dan mohon untuk jemaat bisa berdiam diri, tidak bercakap-cakap karena ibadah akan segera dimulai. Salib dikenal sebagai hukuman bagi seorang kriminal yang hina dan keji. Salib menjadi bahan ejekan dan celaan. Namun, pada kayu saliblah Kristus menebus kita. Sang Mesias yang menderita, mati tergantung di kayu salib, menuntaskan semuanya. Salib yang hina menjadi mulia karena Dia, Kristus Sang Raja yang menderita. Sudahkah kita memaknai pengorbanannya? Sejauh apa kita menghayati cinta kasih-Nya? Paduan suara Pelkat PKLU.
berjalan bersamaku dan berkata ku miliknya. Sukacita diberikan padaku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap kepada Tuhan di ibadah Paskah subuh hari ini dengan pengakuan bahwa ibadah Paskah ini berlangsung dalam pertolongan Bapa Pencipta langit dan bumi, Anak Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penghibur yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera. Saudara, apakah arti Paskah bagimu? Saat kematian, Itulah kehidupan, itulah Paskah. Paskah adalah pusat iman bagi yang percaya Kristus yang hidup. Paskah adalah pusat hidup bagi yang mendengar sabda, akulah kebangkitan dan hidup. Paskah adalah pusat iman bagi siapa yang mau menjadi pewarta dan pelanjut karyanya di tengah dunia. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan penuh sukacita, mari kita serukan sorakan kemenangan. Bangkit soraklah, bumi sorga bergema, terbara sang bersyukur.
Jemaat, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk firman yang akan disampaikan bagi kita saat ini. Dan kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Kristus Tuhan kami yang telah mati dan yang pagi ini kami rayakan kebangkitannya. Dan dalam kuasa kebangkitan-Mu kami dimenangkan. Dan sebagai orang-orang yang telah mengalami kemenangan Kristus, kami mau belajar dan kami mau dari firman-Mu yang diberitakan bagi kami di pagi hari ini. Maka bimbinglah kiranya kami dengan Roh Kudus, baik hamba-Mu yang berkata-kata maupun umat-Mu yang mendengarkannya, supaya setiap kami yang dipenuhi kuasa Roh-Mu boleh mendengarkan firman-Mu, mengerti dan menghayati firman-Mu, sehingga ketika kami kembali dalam hidup kami sehari-hari, kami pulang dengan melakukan firman-Mu, kami pulang dalam kuasa kemenangan Kristus, kami pulang sebagai orang-orang yang telah dimenangkan dan yang hidup dalam kemenangan itu. Dengan mewujud nyatakannya dalam seluruh perilaku, perbuatan hidup dan perkataan, bahkan dalam pikiran-pikiran kami yang tersembunyi sekalipun. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami bukan jadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari berdiri untuk mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab akan dibacakan dari Matius 28 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk.
Yesus sudah bangkit. Kapan terjadinya? Ribuan tahun yang lalu. Diperingati kita saat ini. Dan menurut Injil, baik Injil sinopsis maupun Yohanes, mereka semua menceritakan hal yang sama, bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu terjadi pagi-pagi sekali menjelang menyingsingnya fajar. Sekarang sudah menyingsing belum fajarnya? Berarti udah lewat dong ya. Kalau kita mulai jam 4, pas kayaknya penghayatannya. Tapi jam 4 baru ngumpul. Jam 3 baru bangun. Atau enggak tidur sama sekali. Saking takut. Seksi acara apalagi. Deg-degan dia dari kemarin. Paskah terjadi, kebangkitan terjadi menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Pas hari ini. Karena itu bagi yang belum tahu, bagi yang belum pernah dengar ini, kenapa kita beribadah bukan di Sabat atau Sabtu, tapi kita beribadah di hari Minggu? Karena kita beribadah dalam kemenangan Kristus. Makanya ibadahnya Minggu. Jadi sebetulnya setiap kali kita beribadah di hari Minggu, kita merayakan Paskah. Dan setiap kali kita beribadah Minggu, berarti kita merayakan kebangkitan Kristus dan terus berusaha hidup dalam kebangkitan Kristus. Jadi kalau pamalas-pamalas pergi ibadah Minggu, Kristusnya jangan-jangan belum betul-betul bangkit. Karena setiap kali kita ibadah Minggu, kita bangkit bersama Kristus. Nah, diceritakan dalam bacaan kita, saudara-saudara, bahwa pada hari Minggu subuh itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain, entah siapa nama keluarganya atau Maria yang mana nggak tahu, pokoknya Maria yang lain, hendak menengok kubur Yesus. Mau ngapain? Kalau dalam Injil yang lain di Markus diceritakan kalau mereka ingin merempah-rempahi mayat Yesus supaya mayat itu tetap bagus, tetap harum, nggak gampang membusuk. Tapi mengingat kondisi dan situasi kubur yang ditutup dengan rapat, sudahlah dengan batu yang sangat besar, ada juga lagi penjaga-penjaga yang menjaga kubur itu. Untuk apa penjaga-penjaga di situ? Ada yang tahu? Ada yang tahu untuk apa penjaga-penjaga serdadu Romawi ditaruh di depan kubur? Ini karena imam-imam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi Parno. Tahu Parno? Mereka Parno. Karena apa? Karena kan Tuhan Yesus waktu diadili pernah bilang, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Gitu. Mereka Parno, jangan-jangan kalau sampai betul-betul mayat itu hilang, benerlah kepercayaan orang-orang ini, benerlah mereka, oh iya betul bangkit. Jadi mereka minta taruh penjaga-penjaga di depan kubur Yesus supaya jangan sampai ada orang yang mencuri mayat Yesus. Jadi Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur itu dengan dua tantangan. Pintu kubur, batu yang besar, berat, dan penjaga-penjaganya. Kalaupun penjaga-penjaganya bisa dikecoh, ya, persoalan berikut adalah siapa yang menggulingkan batu kubur. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Begitu mereka tiba di sana, pokoknya tetap saja mereka pergi ke kubur. Apapun yang terjadi, terjadilah. Ya itu masalah nantilah, gampang lah. Ntarlah kita pikirkan, begitu kira-kira ya. Mereka tetap pergi ke kubur dan ternyata yang terjadi adalah ada gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Dengan turunnya malaikat, dua persoalan itu selesai. Malaikat menggulingkan batu kubur, dan karena malaikat turun dengan gempa yang dahsyat itu, penjaga-penjaga, ngapain penjaga-penjaganya? Mana nih anak-anak
PA saya ini ya, ngumpet kecil-kecil, mereka nggak kelihatan. Penjaga-penjaganya kemana? Kabur, takut. Gitu. Perempuan-perempuan itu juga takut. Tapi kemudian malaikat bilang, jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab dia sudah bangkit. Mari lihat ke tempatnya berbaring, masuk ke dalam gua kubur itu, lihat sudah betul-betul tidak ada, cuma tinggal kain-kainnya saja yang membungkus dan menutup mukanya. Karena apa kata malaikat? Sudah bangkit. Ya. Jadi mereka kemudian disuruh pergi untuk menceritakan kepada murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit. Dan bahwa Yesus sudah mendahului mereka pergi ke Galilea. Dan kalau murid-murid nyusul ke Galilea, mereka akan menemui dia di sana. Gitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu selanjutnya diceritakan bahwa Maria dan Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka langsung pergi kepada murid-murid dan menceritakan apa yang mereka lihat itu. Dan itu Paskah di saat itu. Saudara-saudara, mari perhatikan. Ya. Malaikat Tuhan yang turun, yang menimbulkan gempa yang besar itu, turun bukan untuk membangkitkan Yesus, bukan. Malaikat turun mau ngapain? Buat ngapain? Dua hal yang malaikat lakukan. Pertama, dia menggulingkan batu kubur supaya Maria Magdalena dan Maria yang lain bisa masuk, bisa lihat. Itu bukan isapan jempol, Yesus sudah bangkit. Dan yang kedua, malaikat turun untuk memberitahukan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain supaya mereka menceritakan apa yang mereka lihat tentang kebangkitan Kristus dan memberitahukan murid-murid supaya murid-murid nyusul Yesus yang sudah mendahului mereka ke Galilea. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus berarti apa yang disaksikan oleh penginjil Matius, kebangkitan Yesus itu berarti sudah terjadi sebelum malaikat turun. Bukan malaikat turun buka-buka batu baru Yesus bangkit kan? Beda. Kalau Lazarus bukan Lazarus Loja. Kalau Lazarus masih hidup. Kalau Lazarus dibuka dulu pintu kuburnya baru dipanggil-panggil baru keluar. Kalau Yesus bahkan sebelum malaikat turun, bahkan sebelum malaikat buka pintu kubur itu, Yesus sudah bangkit. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Artinya karya Allah dalam kebangkitan Yesus itu sudah terjadi sebelum orang sadar. Jadi kalau kita balik nih ke masa kebangkitan itu, waktu kita masih tidur lagi pulas-pulasnya, Kristus sudah bangkit. Jadi kalau pagi ini kita merayakan kebangkitan Kristus, sebetulnya perayaannya pun sudah terlambat jam 4. Karena bahkan sebelum kita sadar, kita bangun, Kristus sudah bangkit. Sementara semua orang berserdadu-serdadu, Maria Magdalena, Maria yang lain, bahkan murid-murid Yesus yang masih tertinggal di rumah itu, mereka berpikir Yesus masih ada di dalam kubur, jenazah Yesus masih ada di situ karena pintunya tertutup rapat, karena penjagaan yang ketat luar biasa. Ya. Ternyata Yesus sudah bangkit. Yesus sudah tidak ada lagi di dalamnya. Itu berarti bahwa sekalipun para penjaga, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, penjaga Pontius Pilatus, manusia berusaha sedemikian rupa untuk menutup fakta, menutup kenyataan bahwa Kristus sudah bangkit, itu tidak bisa dilakukan. Bahwa kebangkitan Kristus yang
supaya tidak diketahui orang banyak, tidak bisa. Pasti akan diketahui karena pasti akan terbuka. Serapat-rapatnya kubur ditutup, seketat-ketatnya penjagaan, dengan begitu saja semuanya terbongkar. Hal ini membuktikan sekali lagi kepada manusia, kepada kita semua, bahwa ketika manusia sudah mencapai titik kehebatan yang paling hebat pun, begitu berhadapan dengan kuasa Tuhan, langsung kecil manusia. Pintu kubur itu berapa ton? Nggak tahu, nggak pernah ada yang ngitung. Serdadu-serdadu itu menjaga bukan dengan tangan kosong, dengan pedang, dengan tombak. Sehebat-hebatnya manusia, nggak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Tuhan. Bahkan sebelum pintu kubur dibuka, sebelum serdadu-serdadu ketakutan, Kristus sudah bangkit. Tapi juga menyatakan kepada kita bahwa sebaliknya, ketika manusia sudah mencapai titik yang paling rendah, titik yang paling lemah, yaitu kematian, Allah sanggup membangkitkan kembali. Allah sanggup menghidupkan kembali. Bukan sekadar tubuhnya saja, tapi juga jiwanya. Bukan cuma sekadar jiwanya saja, tapi juga semangatnya, kekuatannya, pengharapannya, dan imannya. Dan itulah yang mau disampaikan bagi kita ketika kita berpaskah, merayakan Paskah di pagi ini, di tempat ini. Menyatu dengan alam. Dan mudah-mudahan kita tidak mengotorinya. Mau disampaikan bagi kita berita Paskah hari ini bahwa kebangkitan Kristus tidak akan pernah bisa ditutupi dan seharusnya tidak pernah boleh ditutup-tutupi. Berita kebangkitan Kristus itu harus dinyatakan, harus dibukakan. Makanya malaikat bilang sama Maria, pergi kasih tahu. Jangan cuma senang sendiri, jangan cuma happy sendiri. Kalaupun deg-degan karena lihat malaikat, lihat gempa yang begitu hebat, jangan cuma deg-degan sendiri. Deg-degan sama-sama dengan murid-murid. Beritakan, kasih tahu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, itu juga harus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bahwa Paskah Kristus itu, berita Paskah itu jangan pernah ditutup-tutupi. Tidak boleh kita tutup-tutupi. Serapat apapun kita berusaha menutupi, kita gak akan pernah bisa. Maka jadi orang Kristen, jadi anak-anak Tuhan, jangan tutup-tutupi iman kita, jangan tutup-tutupi kalau saya ini, kalau kita ini Kristen. Ini sih contoh klasik banget ya. Tapi kenyataannya masih ada saja. Dari saya belum jadi pendeta, baru mulai jadi pendeta, gitu ya. Sampai saat ini saya masih saja menemukan, ada saja memang tidak banyak, orang-orang yang gak berani menceritakan, menyatakan kalau dia seorang yang percaya kepada Kristus. Kalau menyatakan diri sebagai orang Kristen saja takut, bagaimana lagi mau menceritakan Kristus bangkit? Serapat apapun kita berusaha untuk menutupi kuasa Kristus, tidak akan pernah kita berhasil. Tapi seringkali kita justru menutup-nutupi. Kita yang seringkali justru menempatkan Yesus tetap ada dalam kuburan kita. Kristus bangkit tapi kita tempatkan lagi dia dalam kuburan kita. Apa kuburan kita itu? Kuburan kita itu adalah keputusasaan. Belum mulai sudah nyerah. Belum bikin sudah capek. Ayo kita bikin ini. Kayaknya mah susah itu, gak usah lah. Gitu. Kita mau Paskah di Finsbury. Mahal, gak usah lah. Gitu. Kita mau Paskah jam 4 subuh. Ini jam 5 ya, 5 lewat. Kita mau Paskah jam 5 subuh. Waduh, mau jalan jam berapa dari rumah, bangun jam berapa, tidur jam berapa. Waktu saya di Pos Pelkes,
Ini cerita ulang lagi nih, kilas balik. Ibadah Paskah, karena kan saya udah pernah cerita ya, ibadah hari Minggu di Pospelkes, waktu pertama saya di Pospelkes itu ibadah Paskah, ibadah Minggu itu jam 1 siang. Tertulisnya jam 1 siang, mulainya jam 2. Gitu. Terus saya tanya, ibadah Paskah jam berapa? Ya sama aja Bu, jam segitu juga. Hah? Itu mah Yesus sudah di Galilea, saya bilang gitu. Enggak lah, kita Paskah subuh lah. Akhirnya saya 5 tahun, hampir 5 tahun di Pospelkes, di tahun yang ketiga kalau nggak salah, baru berhasil ibadah Paskahnya, itu pun nggak subuh. Jam 8 aja lah Bu, kami masih harus deres, kami masih jaga burung, katanya gitu. Jadi ibadah Paskah jam 8 pagi. Udah nyampe mana itu ya Yesus ya? Sudah kira-kira mau mutasi saya tuh, baru berhasil. Itu pun tahu jam berapa? Jam 6 pagi. Lumayan lah daripada jam 1 siang Paskah. Kan? Gitu. Belum dicoba sudah putus asa. Kita sering kali menempatkan Kristus dalam kuburan kita, dalam keputusasaan kita sehingga Kristus tak terceritakan keluar. Kita menempatkan Kristus dalam kuburan kita, ya, kuburan kecemasan kita. Kita membaringkan Kristus dalam ketakutan-ketakutan kita. Kita terus membaringkan Kristus dalam kubur dengan kejahatan-kejahatan, perilaku-perilaku hidup, pikiran-pikiran kita yang jahat. Kita tetap tempatkan dia di situ. Karenanya kalau kita putus asa, kalau kita selalu cemas, kalau kita hidup dalam ketakutan, kalau kita tetap hidup dalam kejahatan, hidup dalam perilaku-perilaku lama kita yang kotor, Kristus yang sudah bangkit balik lagi dia masuk ke dalam kuburan kita. Hari ini dan mulai hari ini, tunjukkan Kristus sudah bangkit. Perlihatkanlah bahwa kita menjadi orang percaya yang selalu semangat, tidak mudah putus asa. Majelis jemaat ketika mengesahkan, menyusun PKA sampai dengan mengesahkan, berapa kita terakhir angkanya PKA Ibu Meti? 1 miliar 96 juta sekian. Dan PKA dari dulu ke dulu sampai hari ini, yang namanya PKA selalu lebih besar pengeluaran daripada penerimaan. Dari dulu tuh. Ya. Kalau kita dengar kata keluarnya 1M, astaga 1M. Gak pernah megang uang 1M. 100 juta aja kayaknya banyak banget gitu ya. Ini 1M, pengeluaran kita 1M. Penerimaannya waktu masih penyusunan kasar sekitar 800-an. Selisihnya 200 juta loh Bapak Ibu. Mau cari di mana itu selisih? Kalau kita jadi gereja yang udahlah putus asa, udahlah nggak tahu lah gimana nanti aja lah gitu ya. Gimana kita mau bersaksi? Hari-hari cuma mikirin bagaimana supaya duitnya tersedia, uangnya tersedia. Tunjukkan kita punya semangat, tunjukkan kita punya rasa optimis, tunjukkan bahwa kita punya iman bahwa Allah menyediakan bagi kita. Nah, ini bahasa iman banget nih. Allah menyediakan. Apa bahasa imannya itu, bahasa kerennya? Apa? Allah menyediakan itu? Yehova Jireh ya? Oh, hafal ya? Yehova Jireh. Yehova Jireh, Allah menyediakan. Kita nggak boleh putus asa, Allah menyediakan. Betul. Persoalannya kan Allah nggak menyediakannya itu turun dari langit.
Allah menyediakannya itu kan bukan kayak pohon yang di depan pastori, depan gereja yang daunnya rontok lagi seabrek-abrek. Saya tiap kali nyapu ada yang lihat, banyak ya Bu daunnya. Iya, ini kalau duit saya udah kaya raya, ini gereja kita udah kaya raya ini. Masalahnya duitnya gak begitu turunnya, ya kan? Dananya datang dari mana? Dari kita. Allah menyediakan kebutuhan kita lewat umatnya, lewat kita sendiri. Jadi kalau kita bergumul dengan persoalan kita masalah finansial, ya, baik pribadi, keluarga, jemaat, pertama-tama jangan putus asa karena Allah menyediakan. Tapi Allah menyediakan melalui kerja kita, melalui usaha kita, melalui kemauan kita untuk dengan kemurahan hati memberi. Karena beras gak jatuh dari langit, uang gak rontok seperti daun dari pohon gitu ya. Harapan-harapan kita tuh gak terpenuhi dengan simsalabim, jadi enggak. Tapi harus dikerjakan, harus diupayakan, harus digumuli. Dan dalam hidup berjemaat harus ada kemurahan hati kita. Itu makanya Tuhan Yesus bilang, apa? Jangan khawatir. Bukan berarti jangan khawatir gak kerja, jangan khawatir lalu pasrah aja gak bikin apa-apa, enggak. Kita tidak khawatir, kita tidak berputus asa karena kita berbuat sesuatu. Dan perbuatan yang baik yang kita perjuangkan itu dalam kebangkitan Kristus, dalam iman kita akan kebangkitan Kristus, Tuhan akan cukupkan. Maka jangan tempatkan terus Kristus di dalam kuburan-kuburan kita karena Dia sudah bangkit. Ya? Dia sudah bangkit. Jangan karena kemalasan kita Kristus yang bangkit tidak menjadi nyata. Karena ketakutan dan kekhawatiran kita Kristus tidak muncul. Dalam peristiwa kebangkitan Yesus nyata benar, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bahwa kita tidak akan pernah berjumpa dengan Allah yang terbaring mati di dalam kuburan keputusasaan, di dalam kuburan kekhawatiran kita, di dalam kuburan kejahatan dan rasa malas kita, karena Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit untuk membangkitkan semangat hidup kita. Dia sudah bangkit untuk menyemangatkan kita supaya hidup sebagai manusia-manusia yang baru. Dia membangkitkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Mari jadi jemaat Tuhan yang merayakan kebangkitan Kristus dengan semangat bahwa Kristus yang bangkit itu membangkitkan kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Mari kita tidak pernah menutupi kuasa Allah, tapi nyatakan itu lewat kata-kata kita, Tuhan sudah bangkit. Lewat perbuatan kita, tangan yang selalu berbuat benar, kaki yang selalu melangkah ke jalan yang benar, pikiran-pikiran yang selalu terarah untuk melakukan yang baik dan benar. Mulut ya, perbuatan seluruh hidup kita. Supaya Kristus yang kita rayakan hari ini kebangkitannya bukan cuma sekadar seremoni. Di Finsbury kita jalan-jalan, kita main-main, setelah itu di hari besok, mulai besok Senin kita masuk lagi dalam kubur. Jangan. Kita sudah merayakan dengan sukacita nih hari ini ya. Mari terus nyatakan Dia yang sudah bangkit itu dalam semangat hidup sebagai manusia-manusia baru. Amin.
telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah terwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat, mari berdiri. Mari mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya Allah yang Kekal. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan yang sudah bangkit dari maut, mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan pahitnya maut, bagi kami manusia, bagi seluruh dunia ciptaan Tuhan. Kami datang menyembah Engkau, ya Kristus Tuhan kami, menaikkan sembah sujud, syukur, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami umat-Mu boleh merayakan kebangkitan Kristus di pagi hari ini dalam suasana yang penuh rahmat, dalam sukacita, dalam kasih, dalam semangat yang baru atas berita Paskah yang sudah kami dengar. Engkau telah bangkit mengalahkan segala kemelut dan ketakutan, maka biarlah kami juga yang boleh Tuhan bangkit bersama dengan Engkau dalam iman, dalam kebangkitan Kristus, kami pun hidup dalam kuasa kebangkitan itu. Biarlah kami senantiasa boleh menjadi umat-Mu yang selalu penuh semangat, selalu penuh pengharapan, kekuatan, dan keyakinan yang didasarkan pada iman kepada Engkau. Bahwa tidak ada satu kuasa pun apapun yang dapat melemahkan kami,
yang dapat menghambat kuasa Allah bekerja di dalam kami. Dan dalam keyakinan itu kami bekerja, kami berusaha, kami berjuang, kami menjalani hidup dan kehidupan kami dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami dengan selalu penuh semangat dan kepercayaan. Meskipun hari-hari hidup kami ke depan kami tidak tahu tantangan seperti apa dan seberat apakah yang akan kami hadapi, namun kalau kami selalu bersama dengan Engkau yang telah bangkit dan telah menang, kami percaya kami juga akan sanggup menghadapi semua tantangan dan pergumulan itu. Baik dalam hidup kami sebagai gereja Tuhan, dalam hidup kami sebagai keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, pun sebagai pribadi lepas pribadi. Biarlah kami yang hari ini merayakan kebangkitan Kristus, dan yang bahkan setiap kali kami beribadah di hari Minggu kami merayakan kebangkitan Kristus, teruslah iman kami dibaharui dan dipenuhi semangat untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini beribadah Paskah, beribadah hari Minggu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami dalam seluruh rencana kegiatan yang kami lakukan dalam perayaan Paskah. Berkati ibadah ini agar boleh berjalan baik sampai selesai nanti. Berkati semua yang boleh ambil bagian dalam perayaan, dalam pelayanan. Berkati panitia khususnya yang mempersiapkan dan menyelenggarakan perayaan Paskah jemaat-Mu. Supaya semua ada dalam pengaturan dan pertolongan Tuhan, agar setiap kendala dapat diatasi dan tidak ada kecelakaan, mara bahaya, bahkan maut sekalipun yang dapat mengganggu, mengurangi sukacita dari seluruh perayaan Paskah umat-Mu di tempat ini. Berkati kami supaya ketika kami hari ini bersyukur dan merayakan syukur atas kebangkitan Kristus, kami merayakannya dengan baik dan benar selama kami berada di tempat ini khususnya, supaya kami menjaga lingkungan ini, karena ini juga adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah semua kami boleh bertanggung jawab atas perilaku kami masing-masing, yang semuanya kami arahkan untuk kebersamaan dan untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Bapa, berkatilah kiranya seluruh kegiatan kami dari awal sampai akhir nanti, bahkan ketika kami kembali pulang dalam aktivitas kami menjalani hari ini dan seterusnya, kami boleh melakukannya dalam pertolongan dan keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa saat ini untuk kehidupan gereja Tuhan dimanapun berada yang bersuka cita dan merayakan Paskah. Kiranya gereja-gereja-Mu tetap terus hidup di dalam iman kebangkitan Kristus ini. Hidup dalam percaya, agar apapun persoalan dan kendala, tantangan dan pergumulan serta hambatan tidak melemahkan iman, tidak membuat putus asa, tapi gereja-gereja-Mu tetap semangat memberitakan Injil Tuhan. Tetap semangat memberitakan dan menyatakan kasih dan kuasa Allah dalam seluruh kerjalayan dan pelayanannya. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan, GPIB Jemaat Sili Asih Bandung. Biarlah Tuhan juga terus memberkati umat-Mu dalam seluruh kerjalayan dan penata layanan kami. Memberkati program kerja kami, memberkati seluruh unsur yang ada yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini. Baik itu majelis jemaat, para presbiter, juga unit-unit misioner, BPPJ, pengurus dan pelayan, pengurus Pelkat dan komisi, pelayan PA dan PT, tim-tim kerja, panitia-panitia, bahkan juga pegawai kantor sekretariat majelis jemaat. Tuhan berkatilah supaya setiap unsur yang ada dalam jemaat-Mu ini diberi hikmat, kekuatan, dan kemampuan untuk melakukan tugas layan ini dengan sebaik-baiknya. Memberkati umat-Mu dari seluruh sektor pelayanan yang ada dari 1 sampai 7. Memberkati kiranya semua kelompok usia, mulai dari yang lanjut usia di hari tua mereka, Tuhan berikanlah mereka kekuatan, sukacita, penghiburan, semangat. Terutama ketika mereka lemah karena sakit, biarlah Tuhan memulihkan mereka. Begitu juga
para kepala-kepala keluarga, para suami, bapak, ayah, para istri, ibu rumah tangga, setiap orang muda, anak-anak remaja, anak-anak kami yang di dalam masa kanak-kanak, balita, Tuhan berkati semuanya, supaya kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan senantiasa ada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dengan kondisi kesehatan. Untuk Oma Yuliana Tamunu, Oma Betty Polnaya, Ibu Janet Howan, Bapak Brody Leong, Ibu Lucy Kumambo, Oma Yohana Kusu, Oma Cahyawati, Bapak Sargio, Oma Dorce Latuputi, Oma Irma Foeh Meruh, Ibu Joyce Karatong Kandau, Ibu Wati Rahmat, Ibu Nanita Matatula, Ibu Matilda Sariwating, dan semua kaum lanjut usia yang saat ini dalam kelemahan tubuh yang tak tersebutkan. Kami mohon Tuhan lawat dan pelihara mereka. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Untuk Bapak Andowoka dan Saudara Willy Bell yang dirawat di rumah sakit di Biak, Papua sana. Juga untuk Oma Lince Sumerah yang baru pulang dari rumah sakit dan melanjutkan perawatan di rumah. Tuhan kiranya melawat mereka dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit yang mereka derita, pengobatan dan perawatan yang diberikan diberkatilah kiranya oleh-Mu sehingga mendatangkan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga dalam jemaat ini, dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 7, dan khususnya di minggu ini kami membawa keluarga Bapak Willy Agustinus Mogea, keluarga Bapak Leonard LB Toleng, keluarga Bapak Roland Peter Hendrianto, keluarga Bapak Lazarus Dangi Loja, keluarga Bapak Foanoita Zai, dan keluarga Bapak Peter E. Ateni, serta keluarga Bapak Ida Maruli Huta Barat. Kiranya dalam setiap langkah perjalanan hidup mereka di minggu ini, Tuhan beserta mereka. Dalam gumul dan juang mereka, Tuhanlah kekuatan mereka. Dalam setiap keadaan yang mereka hadapi, Tuhan, Engkau yang hadir bagi mereka dan memberkati. Kami berdoa juga Bapa untuk jemaat-Mu yang boleh bersuka cita atas pertambahan usia di minggu yang lalu dan yang akan berulang tahun mulai dari hari ini sampai sepanjang minggu kerja ke depan. Kiranya Tuhan yang telah menganugerahkan hidup, menganugerahkan juga bagi mereka segala rahmat kebaikan-Mu yang diperlukan bagi mereka dalam perjuangan hidup mereka di usia baru. Bagi yang berulang tahun di minggu ini, Ibu Dinar Anjani, Ibu Geri Geraldine Mahakena, Ibu Weli Alfrida Haspers, Saudara Gavier Agler, anak Gavier Agler Mandagi, Bapak Yeso Markiano Erfoeh, dan Ibu Apriana Besi Angga Kusumah. Biarlah mereka boleh mengalami berkat pertambahan usia, perpanjangan umur dari Tuhan, dan sukacita yang boleh dialami dan dirasakan bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu. Kami berdoa juga bagi hamba-Mu, Ibu Pendeta Marta Petergani, di hari tuanya dalam kehidupan bersama dengan anak keluarga dan seluruh kaum keluarga besarnya. Tuhan berkati hamba-Mu ini dengan sukacita, dengan kasih, rahmat, dan kebaikan-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kegiatan kerja kami, seluruh pelayanan kami sepanjang minggu ke depan ini. Biarlah semua boleh berlangsung dengan baik dan menjadi berkat bagi jemaat dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk dalam syafaat ini untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, untuk masyarakat dan kehidupan berbangsa bernegara di negara kami ini. Tuhan kiranya memberkati supaya bangsa kami hidup dalam kerukunan dan kedamaian yang didasarkan kasih, penghargaan satu dengan yang lain. Memberkati pemerintah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka menjadi pemerintah yang membawa perubahan-perubahan yang baik, kemajuan-kemajuan dalam kehidupan bangsa kami, dalam seluruh segi kehidupan yang ada. Memberkati seluruh aparat pemerintah kami untuk keamanan, untuk kesehatan, untuk upaya-upaya menjaga kelestarian hidup bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah semuanya. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi bagian dari masyarakat yang hidup dengan bertanggung jawab, hidup untuk memikirkan dan melakukan
yang baik untuk kebersamaan kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang dalam pergumulan karena bencana alam, karena konflik, karena kemiskinan, karena sebatang kara. Tuhan tolong mereka supaya dalam kelemahan dan penderitaan ini mereka tetap dihibur, diberi pengharapan yang teguh, dan melakukan perbuatan yang baik sehingga tidak jatuh ke dalam kejahatan, tapi justru terus hidup dalam segala penderitaan dan menyaksikan Tuhan itu baik dan segala waktu Tuhan baik adanya bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua yang dalam pergumulan ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami berdoa untuk tempat ini, Finsbury, di mana kami menggunakannya untuk merayakan Paskah. Tuhan berkati manajemen yang ada, Tuhan berkati semua yang bekerja, dan biarlah tempat ini juga boleh menjadi tempat di mana kasih Tuhan boleh diberitakan dan dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam hidup masyarakat, bangsa dan negara kami, kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, bahkan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dan setiap doa yang naik dari anak-anak Tuhan yang hadir di saat ini, kiranya Tuhan juga berkenan mendengar dan mengabulkannya. Dan di atas semuanya kami mohon ampunkanlah kiranya dosa-dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita dalam ibadah ini. Untuk diperhatikan bahwa ada 3 amplop. Yang pertama amplop warna biru untuk persembahan kolekte, dan amplop warna hijau itu amplop persembahan syukur. Adapun amplop warna putih untuk persembahan kasih lebaran. Jadi sebagai informasi bahwa setiap tahunnya jemaat GPB Sile Asih melakukan pelayanan kasih dengan berbagi untuk lingkungan sekitar. Salah satunya untuk security dan petugas kebersihan. Jadi majelis jemaat mengajak jemaat dengan sukarela untuk memberikan persembahan ini. Untuk tujuan itu amplop putih ini. Demikian Bapak Ibu. Baik jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam kehidupan ini. Bersyukur atas kebangkitan-Nya yang menganugerahkan penebusan dosa dan keselamatan, sehingga kita menerima kepastian kehidupan kekal. Marilah kita membawa dan menyerahkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 15 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda akan hidup seutuhnya, persembahkan pada
berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan karena berkat rahmat dan kasih Tuhan kepada kami boleh memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan dalam ibadah ini, berkati dengan kelimpahan yang daripada-Mu ya Tuhan. Berkati juga persembahan ini Tuhan, agar berguna untuk tugas pelayanan kasih, baik di tengah jemaat Cili Asih maupun kemana jemaat Cili Asih Tuhan utus. Terima kasih Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatiannya untuk warta jemaat. Warta jemaat hari Minggu Paskah tanggal 9 April 2023. Ada beberapa informasi. Yang pertama, ibadah pelekat PKP atau Persekutuan Kaum Perempuan. Ibadah pelekat PKP akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 pukul 18.00 WIB. Pemberita firman, Ibu Penatua Astrid LL Rohi Toleng, penyelenggara Sekpel Hana. Yang berikut, ibadah pelekat GP. Ibadah pelekat GP akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, pukul 18.00 WIB, secara daring. Pemberita firman, Penatua Joyce Eja Toleng. Pelayan liturgi, Jonathan. Yang berikut ibadah pelekat PKB. Ibadah pelekat PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 pukul 18 WIB, secara luring di GPIB Jemaat Cili Asih Bandung. Pemberita firman, Ibu Pendeta Estetiana E. Sasela Raprap STH. Pelayan liturgi, Bapak Penatua Benyamin Aritonang. Ibadah pelekat PKLU akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 10.00 WIB. Pemberita firman, Ibu Diaken Esther EP Posuma Parbir, penyelenggara Sekpel Jam 1. Dirawat di rumah sakit sejak tanggal 4 April 2023 di Rumah Sakit Raja Wali, Oma Lince Sumera. Mohon dukungan doa dari jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang dalam sepekan ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 April 2023, merayakan hari ulang tahun pertambahan usia dan pernikahan. Tuhan Yesus memberkati dengan kelimpahan berkat-Nya. Akhirnya, Majelis Jemaat mengucapkan selamat memasuki minggu kerja baru dan kehidupan sehari-hari di tengah-tengah keluarga, persekutuan jemaat, dan di tengah masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengarkan sebuah kesaksian bagi kemuliaan Tuhan secara solo oleh anak Azel.
Jemaat mari berdiri. Bersiaplah untuk diutus Tuhan dengan kuasa kebangkitannya. Kristus telah bangkit, kuasa dosa dikalahkannya. Oleh karena itu, kita jangan takut. Kematian tak mampu menguasainya. Oleh karena itu, kita jangan takut. Kekhawatiran dan kesedihan dihapus olehnya. Oleh karena itu, kita jangan takut. Ketakutan dan kematian sesungguhnya adalah bagian dari hidup. Oleh karena itu, kita jangan takut. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan hidup bahwa kita dapat melewati semua hal itu. Oleh karena itu, kita jangan takut. Bangkitlah, berjalanlah, dan katakan kepada setiap orang, Kristus bangkit. Kebangkitan Kristus memberi kita semangat, kepercayaan diri, ketangguhan, dan pengharapan. Juga keberanian untuk menjalani kehidupan dalam iman. Maka sekarang, dengan kepala tegak dan dengan suara yang lantang, mari katakan, Kristus bangkit, mari kita bangkit. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Saudara-saudara, karena kita akan melanjutkan acara kita di tempat ini, maka salam persekutuan kami sampaikan seperti pada waktu pandemi COVID. Bersama dengan seluruh presbiter dan pelayan yang bertugas pada hari ini, kami menyampaikan selamat Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.